Oke, sebelum kita ke materi ada sedikit ya. Tunggu. Oke, ini tugas ya. Dikumpulkan tanggal 12 12 apa itu dikumpulkan tanggal 12 September ya. 2021 pukul 23.59 WIB ya. Jadi yang untuk yang waktu tengah sama teamwork menyesuaikan ya dengan waktu di sana. Soalnya ada 5 ya. Ada 5. Soal pertama ini buktikan bahwa A dan B jika dikalikan tes A sama dengan tes AB sama dengan tes BA. Ini tolong dibuktikan. Yang nomor 2, tentukan nilai X sehingga determinan A-nya sama dengan 0. Yang mana A-nya ini ya, matriks A-nya. X, 2, 3, 4, bla 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 sampai 4X, 14, 15, dan 16. Yang ketiga, tentukan inverse dari A. Ya. Nah, untuk inverse ini, hari ini ya kita akan bahas materinya. Poin keempat, apakah matriks berikut merupakan matriks echelon baris reduksi atau bukan? Jika bukan, jelaskan letak kesalahannya di mana. 4 ya. Nomor 5, soal benar salah ya. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Nomor A, jika A matriks singular, maka A-nya invertible. Benar atau salah? Ya. Ada 10 soal untuk yang poin 5. Ada sebelum ini ada mau tanyakan dulu untuk tugasnya. Ditulis tangan ya. Ditulis tangan, dikumpulkan di Google Classroom, maksimal tanggal 12. Apakah yang mau ditanyakan? Ada untuk ini, kalau tidak ada, ini tunggu, udah kan nggak ada ya? Ini di stop. Saya tunggu. Adakah yang mau ditanyakan untuk ini 2 materi sebelumnya yang pernah kita bahas? Materi pertemuan pertama sama pertemuan kedua, adakah yang mau ditanyakan, yang masih bingung? Bisa semua ya. Kalau nggak ada pertanyaan untuk 2 materi di awal kita, berarti kita langsung aja ya ke materi utama. Saya tunggu. Mana ya? Nah, ini dia. Kok segini sih? Tunggu. Oke, materi hari ini tentang inverse matrix ya. Sebelumnya pasti sudah pernah mendengar ya, atau pernah mencari inverse matrix pada saat di sekolah dulu ya. Biasanya kalau di jenjang SMA gitu ya, atau sederajat,
itu mencari inverse yang matriksnya masih 2x2. Tapi ada beberapa yang sudah mencari matriks yang ukurannya 3x3. Kan kalau 2x2 masih mudah ya. Ada rumusnya, tinggal pakai. Nah, sekarang untuk di perkuliahan ini, nanti kita akan bahas jika ukurannya lebih dari 2x2. Misalnya 4x4 atau 6x6 dan seterusnya. Sebelum kita masuk mencari inverse, ada yang lebih ada utamanya ya. Yang pertama ada namanya matriks non singular. Nah, ini matriks non singular adalah jika kita punya matriks A yang ukurannya n kali n ini berarti ujung sangkar ya. Dikatakan matriks non singular jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Ini ada matriks non singular. Contoh, ini kita punya identitas ya. Nah, matriks identitas ini pasti matriks non singular. Ini sudah pasti ya identitas. Selanjutnya, yang kedua ini ada matriks segitiga atas. Ya, ini matriks segitiga atas. Kalau ingin mencari determinannya kan masih ingat ya, apa perkalian pada entry-entry utamanya. Berarti perkalian antara 3, 4, dan 3. Nanti dapat determinannya ini sama dengan 36. Atau ini sama dengan, tidak sama dengan 0 ya. Sehingga ini bisa disebut sebagai matriks yang non-singular. Nah, selanjutnya, selain matriks non-singular, ada namanya matriks singular. Ini berarti kebalikan dari yang non ya. Nah, definisinya, jika A ukurannya n kali n, dikatakan matriks singular, jika dan hanya jika determinannya ini sama dengan 0. Sebagai contoh, ini ada 2 contoh ya. Ini kalau kita cari pasti determinannya sama dengan 0. Nah. Jadi, kedua matriks ini sangat penting ya untuk mencari inverse matriks. Kalau yang matriks non singular ini biasanya ada inverse, punya inverse. Sementara matriks singular ini tidak ada. Tidak ada inverse. Jadi biasanya sebelum kita mencari inverse, biasanya kita akan cari apakah matriks ini singular atau non singular terlebih dahulu. Ini definisinya untuk yang matriks inverse. Jika A kita punya ukurannya n kali n, disebut invertible atau dapat dibalik. Jika ada matriks B, ya ukurannya n kali n, sedemikian hingga AB dikalikan BA. AB sama dengan BA sama dengan identitas. Nah, jika tidak, maka matriks A ini tidak invertible. Nah, di sini matriks B disebut sebagai inverse dari A, biasanya dinotasikan sebagai ini, A pangkat negatif 1. Ini adalah notasi inverse, ada pangkat negatif 1-nya. Ya, dari sini bisa kita tahu, ini bisa kita tukar saja kalau ya. Kalau misalnya kita punya B, ya ukurannya n kali n, dan jika ada matriks A yang ukurannya sama, sedemikian hingga AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka A-nya di sini ya disebut sebagai inverse dari B. Atau dinotasikan B pangkat negatif 1. Ini kalau bisa dibalik aja ya, sama saja, ini hanya notasi saja. Jika tidak, berarti kan kalau tidak, berarti AB kemungkinan ini tidak sama dengan identitas, atau BA-nya juga ini tidak sama dengan identitas kemungkinan. Ya, kalau tidak. Ini ya, tidak. Ada salah satu yang tidak itu ya, perkaliannya ada salah satu yang tidak identitas, maka itu tidak invertible. Nah, ini definisinya ya. Atau dapat dibalik. Selanjutnya,
Nah, ini kita punya matriks A dan matriks B ya. Nah, di sini pertama kita kalikan A dikali B, ternyata dapat identitas. Dan B dikali A, ternyata dapat identitas. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, misalnya B ini adalah A inverse atau A ini adalah sama dengan B inverse. Ya. Nah, selanjutnya, ini contoh ya. Ini untuk mencari inverse yang ukurannya 2x2. Jika kita punya matriks A, ya, yang mana entry-entry-nya seperti ini ya, A, B, C, D, dapat dibalik ya. Jika AD min BC tidak sama dengan 0. Di mana inverse-nya bisa dicari dengan rumus ini. Ya. Ini adalah rumus inverse untuk 2x2. Nah, dari sini ya, kalau ini kan 2x2 ya. Masih ingat nggak AD min BC ini rumus apa? Determinan ya. Ini determinannya, determinan A-nya tidak sama dengan 0, sehingga bisa kita simpulkan A-nya pasti non singular ya. Sehingga ini bisa kita pakai rumus ini. A inverse sama dengan seper AD min BC dikalikan matriks ini. D min B min C A. Nah, yang ini ya namanya determinannya. Nah, yang ini namanya matriks adjoint. Ini matriks adjoint ya. Ini kalau ukurannya 2x2. Lebih dari 2x2 ini tidak bisa pakai rumus ini ya. Ini khusus untuk 2x2 saja. Nah. Oke, tunggu, udah ya. Ini sebagai contoh, kita punya matriks A yang entry-entry-nya ini ya, 4, 1, 5, 2. Yang pertama adalah kita akan mencari determinan terlebih dahulu. Nah, di sini dapat ya determinannya berapa? 4, 1, 5, 2, ini berarti 3 ya. Determinannya sama dengan 3. Nah, karena 3, maka ini pasti non singular. Nah, kalau non singular, maka pasti punya inverse. Sehingga bisa kita pakai rumus ini. 1 dibagi determinannya dikalikan dengan adjoint. Nah, ini salah ya. Ini seharusnya negatif 5. Yang ini 1. Yang dana ini 3. Nah, ya. Ini nanti dapat pakai rumus yang tadi, dapat rumusnya seperti ini. Sepertiga dikalikan dengan matriks adjoint-nya. Adjoint-nya itu 2, ini min 1, min 5, dan 4. Ini masih untuk yang ukuran 2x2. Selanjutnya, kita punya matriks B ya. Yang entry-entry-nya seperti ini ya. Min 1, 11, 2, dan 9. Nah, angka pertama, kita cari determinannya terlebih dahulu. Ya, nanti didapat determinannya sama dengan 13. Ya. Karena 13, maka ini non-singular. Karena ini non-singular, maka kita bisa cari inverse-nya. Rumus inverse-nya seperti ini. B inverse sama dengan 1 dibagi determinan dikalikan dengan adjoint. Nah, ini matriks adjoint-nya. Nanti diperoleh sama dengan 13, 9, 11, 2, dan 1. Ini adalah B inverse. Ya. Nah. Tunggu. Oke, selanjutnya selesai. Ada teorema ya. Jika B dan C ada keduanya ada inverse dari A, maka B sama dengan C. Teorema ini mengatakan bahwa inverse A ya atau A inverse
ini tunggal. Tunggal atau unik. Nah, maksudnya tunggal atau unik, A inverse-nya bentuknya hanya ada satu, tidak ada A inverse lain dari setiap matriks. Ya, kita punya matriks A, kalau ini non singular, ya, non singular, maka kita punya A inverse mutlak satu gitu, bentuknya hanya satu gitu, nggak ada A inverse yang lain gitu. Nah, misalnya kita ya, terus misalnya yang kedua kita punya B sama non singular, maka nanti kita punya matriks B inverse-nya juga tunggal atau unik, yang artinya hanya ada satu bentuk, tidak ada bentuk yang lain. Sebagai contoh, ini buktinya ya. Buktinya, kalau misalkan B dan C adalah inverse dari A, berdasarkan definisi sebelumnya, AB sama dengan BA sama dengan identitas, dan AC sama dengan CA sama dengan identitas. Nah, sehingga diperoleh B di sini ya, ini sama dengan B dikali I. I-nya kita ganti AC, jadi B AC, nanti ini sama dengan BA dikalikan C, atau karena BA ini adalah identitas, maka sama dengan I dikalikan C, ya, nanti sama dengan C. Atau dari sini akibatnya B sama dengan C. Maka terbukti inverse dari A adalah tunggal atau unik. Yang artinya tidak ada bentuk lain selain bentuk itu. Nggak ada bentuk inverse kedua gitu maksudnya. Atau bentuk inverse ketiga dan selanjutnya. Bentuk inverse-nya cuma ada satu. Selanjutnya, jika A dan B adalah invertible, maka AB juga invertible. Dengan notasinya seperti ini. AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Ya. Nah, sebagai buktinya, di awal sudah kita tahu ya AB-nya invertible. Ya, maka yang pertama kita akan buktikan AB ini inverse-nya ini gitu ya. Nah, maka AB dikalikan B inverse kali A inverse. Selanjutnya, ini bisa kita kalikan ya, B dikali B inverse karena B-nya invertible. Sehingga B kali B inverse sama dengan identitas, nanti di sini dapat A dikalikan I dikalikan A inverse. Atau ini akan sama dengan identitas. Selanjutnya bisa juga kebalikannya, B inverse dikali A inverse, ini sama dengan A dikalikan B. Ya. Berarti B inverse dikalikan A inverse A dikalikan B. Ini kan identitas ya. Nanti dapat B inverse dikali I dikali B. Nanti hasilnya sama dengan identitas. Sehingga nanti diperoleh bahwa B inverse ini akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Ya. Ini untuk perkalian matriks selanjutnya diinversekan. Nanti dibalik aja ya. B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Selanjutnya, jika kita punya A matriks persegi, maka pangkat bulat tak negatif dari A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 0 ini sama dengan identitas, sementara A pangkat N ini sama dengan A dikalikan A sebanyak N kali atau sebanyak N faktor. Dengan N-nya lebih besar daripada 0. Nah, jika untuk A inverse, maka pangkat bulat negatif dari A didefinisikan sebagai berikut. Misalnya A pangkat negatif N, ini kan sama dengan A inverse dipangkatkan N, atau sama dengan A inverse dikalikan A inverse lagi sebanyak N faktor. Nah, ini untuk yang definisi kalau misalnya kita inverse kita dipangkatkan lagi gitu ya, definisinya seperti ini. Selanjutnya, jika kita punya A matriks persegi dan R dan S adalah bilangan bulat, maka A pangkat S dikalikan A pangkat L ini akan sama dengan A pangkat S tambah L. Teorema selanjutnya, nah, jika A adalah matriks invertible, maka
A inverse diinverskan, ini akan sama dengan A. A pangkat N inverse sama dengan A inverse dipangkatkan N atau sama dengan A pangkat negatif N. Nah, jika KA dapat dibalik dengan K adalah skalar tak nol, maka KA inverse ini sama dengan 1/K dikalikan dengan A inverse. Selanjutnya, jika A adalah invertible, maka A transpose inverse sama dengan A inverse ditransposkan. Selanjutnya, jika A1, A2 sampai AK adalah matriks invertible, maka A1 dikalikan A2 dikalikan bla 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 sampai AK juga pasti invertible. Dengan rumusnya seperti ini. A1, A2, A1 dikalikan A2 dikalikan bla 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 sampai dikalikan AK diinverskan. Ini sama dengan AK inverse dikalikan bla 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 dikalikan A2 inverse dikalikan A1 inverse. Ini kalau contoh ya, kalau kita punya A1 A ini ya. B dan C ini invertible. Ya, maka A B C kalau kita inverskan gitu ya. Ini akan sama dengan C inverse dikalikan B inverse dikalikan A inverse. Nah, berarti dibalik ya. Yang ini nanti diinverskan letaknya di sebelah agak sebelah kiri paling depan gitu ya. Dari ruas yang sebelah kanan. A1 AK inverse bla 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 sampai A1 inverse. Ini untuk perkalian yang perkalian matriks yang lebih dari 2 matriks ya. Selanjutnya, kalau ada matriks diagonal, ya kita punya matriks diagonal ya, matriks diagonal D, maka pangkat kalau kita misalnya D pangkat K, ya dengan K-nya tadi apa? Bilangan bulat yang lebih besar daripada 0, ya maka di sini bisa kita simpulkan D1K, D pangkat K ini akan sama dengan D1K, D2K sampai DNK. Ini hanya pada di letak diagonal utamanya saja. Ya, sisanya di luar diagonal utama itu sisanya 0 semua ya. Hanya pada di diagonal utamanya saja. Ini untuk yang pangkat. Sementara untuk yang pangkat negatif, misalnya inverse-nya gitu ya. Nah, di sini D pangkat 1, D pangkat negatif 1 ya, D inverse. Ini sama dengan kalau inverse berarti anti diagonal utama di sini. Ya. Ini kita bentuk semuanya pecahan. Berarti di sini ya untuk yang diagonal pertama baris pertama kolom pertama 1 per D1. Baris kedua kolom kedua 1 per D2 bla 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 sampai baris ke N kolom ke N 1 per DN. Ini adalah bentuk inverse-nya ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya matriks diagonal ini punya itu ya bentuk khusus ya untuk mencari pangkatnya sama inverse-nya. Kalau pangkat berarti diagonal utamanya tinggal kita pangkatkan. Kalau inverse berarti kita buat pecahan di diagonal utamanya. Ya, untuk pecahan. Misalnya kita contoh ya, kita punya A ini 2, 0, 0, 4. Selanjutnya kita akan mencari A pangkat 2. Berarti kan A dikalikan A. Ya. A dikalikan A nanti hasilnya dapat ini 4, 0, 0, 16. Ini kan sama aja 2 pangkat 2, 0, 0, dan 4 pangkat 2. Nah, sama aja ya. Sehingga kalau bentuk diagonal lebih mudah cepat menghitungnya ya untuk pangkat. Selanjutnya untuk pangkat A pangkat 3 ya, berarti A dikalikan A dikalikan A. Nanti hasilnya dapat ini ya. Dapat 0064. Dapat 0064 ini kan sama aja 2 pangkat 3 0 0 sama 4 pangkat 3. Ya. Nah,
cara ini hanya berlaku untuk matriks diagonal. Selain matriks diagonal ini tidak bisa dipakai ya. Selain matriks diagonal, cara ini tidak bisa dipakai, harus dihitung manual berdasarkan definisi perkalian matriks. Selanjutnya, kalau A inverse ya. A inverse ya. Di sini kalau kita ingin mencari determinannya, ini kan pasti 8 ya. Nah, sehingga ini pasti non singular. Nah, karena non singular maka ini punya inverse. Inverse-nya ini ya 1 dibagikan determinan dikalikan matriks adjoint ya, nanti dapat hasil seperti ini. Nah, setengah 0,0/4. Ini ada A inverse-nya, atau ini kalau tadi berdasarkan definisi yang kita punya, kalau bentuk inverse berarti 1/D1 0, 0, 1/D2. Nah, D1-nya 2, D4-nya D2-nya 4 ya, sehingga sesuai ya sama definisi yang kita punya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Adakah yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Kalau belum ada, ini bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang ini ada beberapa metode ya untuk mencari inverse ya. Inverse yang ukurannya ini n kali n ya. Atau ukurannya lebih besar dari 2 kali 2, mencari inverse-nya. Nah, di sini ada namanya metode. Yang pertama ada adjoint sama reduksi baris atau menjadi identitas. Ya. Kayaknya pernah ada beberapa itu ya, pasti yang dapat mencari inverse pakai metode adjoint. Pasti ada beberapa ya yang sudah dapat. Nah, di sini kita bahas lagi. Berdasarkan teorema sebelumnya ya, yang ukurannya 2 kali 2, jika A invertible, maka inverse untuk matriks A ada seperti ini ya. 1 dibagi determinan A dikalikan sama matriks adjoint-nya. Ya, ini adalah definisi umum ya yang biasa digunakan untuk mencari inverse ya. Nah, di mana adjoint ini ya? Adjoint A adalah merupakan transpose dari matriks kofaktor. Masih ingat ya matriks kofaktor ya? Apa? CIJ ini sama dengan min 1 I tambah J dikalikan min log 1 IJ ya. Nah, ini adalah untuk mencari elemen-elemen pada matriks kofaktornya. Nah, setelah dapat matriks kofaktor, maka ditransposkan. Hasil transpose ini adalah matriks adjoint. Nah, ini berlaku untuk semua ukuran ya. Rumus ini mau 2 kali 2 juga bisa, 3 kali 3 dan seterusnya bisa ya. Ini bisa berlaku untuk semua ukuran matriks, asalkan matriksnya non singular ya. Sini misal ya, kita punya A ya, ukurannya 3 kali 3. Ya, ini. Maka matriks kofaktor dari A adalah seperti ini. C11, C12, C13, bla 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 sampai C31, C32 dan C33. Ini matriks kofaktor. Ya. Dengan CIJ-nya rumusnya ini ya. Harus diingat nih ya. CIJ sama dengan min 1 I plus J dikalikan MIJ. Ini CIJ. Nah. Setelah kita dapat matriks kofaktornya, baru kita transposkan. Nah, hasil transpose ini yang namanya matriks adjoint. C11, C21, C31, bla 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 sampai C13, C23 dan C33. Ini adalah matriks adjoint-nya. Ya. Sebagai contoh, tentukan inverse dari A.
Di sini kita punya A-nya ukurannya 3 kali 3. Ya. Nah, yang pertama kita akan cari adjoinnya ya. Adjoinnya yang pertama untuk M11 minus 11 berarti baris pertama sama kolom pertama kita hilangkan. Nanti yang ada ini ya, matriks ini 5, 3, 0, dan 4. Ini kita cari determinannya, hasilnya dapat 40. Setelah dapat M11, baru kita cari C11-nya. Dengan rumusnya seperti ini. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan M11. Nanti didapat hasilnya 40. Yang kedua untuk M12, berarti baris pertama sama kolom kedua dihilangkan. Nanti tinggal ini. Tuh ya, matriknya ini digabung jadi 2, 3, 1, 8. 2, 3, 1, 8 dicari inverse, dicari determinannya dapat 13. Nah, selanjutnya kita cari C21 dengan rumusnya seperti ini ya. Min 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan M12. Nah, nanti dapat hasilnya negatif 13. Dan selanjutnya kita hitung C11 sampai C33. Nanti dapat C11-nya 40, C12 13, C13 negatif 5, bla 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 sampai C331. Nah, sudah dapat ini nilai elemen dari C-nya. Nah, baru kita gabung ke dalam matriks. Nanti dapat matriks kofaktornya ini. 40, negatif 13, negatif 5, sampai 9, 3, 1. Ini ada matriks kofaktor. Selanjutnya matriks kofaktor yang kita punya kita transposkan. Ya, ini transposnya. 40 min 16 min 9 sampai 5 2 1 ya. Ini adalah matriks adjoin. Nah, ini ada matriks adjoin ya, ini matriks adjoinnya. Setelah kita punya matriks adjoin, baru kita cari determinannya ya. Nyari determinan karena ini 3 kali 3 ya. Ini 3 kali 3, ini bisa pakai sarus. Bisa pakai ekspansi. Atau bisa pakai reduksi baris. Ya. Nah, jadi bebas aja ya. Nah, mau pakai sarus boleh, pakai ekspansi boleh, pakai reduksi baris boleh. Di sini saya pakai ekspansi kofaktor ya. Nah, di sini saya pakai baris ketiga. Sehingga untuk mencari determinan A, ini akan sama dengan A31, C31, A32, C32 ditambah A33, C33. A31-nya 1, C31-nya negatif 9, A32 0, C323, A338, dan C331. Nanti kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, kalau negatif 1 kan ini pasti non ya. Non singular. Nah, karena ini non singular maka bisa kita cari inverse-nya. Rumus inverse-nya seperti ini ya. A inverse sama dengan 1 dibagi determinan dikalikan dengan matriks adjoin. Berarti 1 dibagi negatif 1 dikalikan matriks adjoin. Atau A inverse-nya sama dengan ini. Negatif 40, 16, 9, bla 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 sampai 5, negatif 2, dan 1. Ini adalah matriks A inverse. Nah, tunggu. Oke, ada mau ditanyakan untuk yang ekspans yang menggunakan matriks adjoin? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak, oh ya, silakan yang mau tanya. Kalau yang adjoin itu berarti bisa untuk semua ukuran atau hanya terbatas 3 kali 3? Semua ukuran ya. Mau ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 ini bisa digunakan.
Tapi resikonya kalau pakai adjoin, ini kan kita harus mencari itu ya manufakturnya ya, C11, C12, dan seterusnya. Itu biasanya memakan waktu yang lama kalau ukuran matriksnya lebih tinggi gitu ya. Misalnya lebih dari 4 kali, lebih dari apa? Misalnya lebih dari 2 kali 2 gitu ya. Misalnya bukan 3 kali 3, 4 kali 4, kan nilai mencari nilai C-nya itu kan akan panjang gitu ya, memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakannya. Maka risiko dari metode ini itu karena akan membutuhkan waktu yang panjang jika kita mencari matriks yang ukurannya lebih tinggi. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kalau pakai matriks metode adjoint ini, alangkah baiknya cari determinannya terlebih dahulu aja ya. Maka kalau misalnya determinannya non singular kan masih bisa kita cari inverse-nya. Tapi kalau misalnya ternyata determinannya non singular, maka kan tidak punya inverse. Daripada dicari dulu adjoinnya, karena kalau misalnya adjoinnya dicari, ternyata kita mencari determinannya itu sama dengan nol, yang artinya singular ya. Berarti kan tidak ada inverse ya. Berarti kan kita udah capek-capek itu, ternyata determinannya nol kan, itu kayaknya bikin kesel gitu. Dan kita capek-capek ternyata nol, berarti nggak ada inverse-nya gitu kan. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini untuk yang ini ya, metode adjoint. Ya Allah. Kalau tidak ada, selanjutnya kita ke metode selanjutnya. Nah, ini ada namanya metode ya, ini adanya metode reduksi mengubah matriks yang awalnya A kita OBE-kan menjadi matriks identitas. Tujuan utamanya ini ya. Misalnya angka pertama susun A dengan matriks identitas seperti berikut. Misalnya gini ya, kita tulis A di sebelahnya identitas. Ini A identitas. Selanjutnya dengan menggunakan OBE, ubah matriks A menjadi matriks echelon baris reduksi atau matriks identitas. Misalnya ini ya awalnya kan AI gitu ya. Terus selanjutnya kita pakai OBE ya. Nanti dapat I dikali A inverse. Yang mana nanti ini adalah inverse-nya dari A. Ya, sebagai contoh ya. Ini kita punya A ya. Ini A-nya ya. Ini kita gandeng sama I gitu ya. Ini matriks I. Nanti kita OBE-kan ya. OBE. Nanti ini dapat I digandeng sama A inverse. Nanti inverse-nya ada hasil yang ini. Hasil yang ini. Nah, ini kita pakai OBE. Sebagai contoh, ini kita punya ini ya, matriksnya masih sama yang kayak tadi ya. 1, 2, 3, bla bla bla, 1, 0, 8. Dan di sebelahnya, ini kita pakai identitas ya. Kita tulis identitasnya. Nah, selanjutnya gini kita OB-kan. Yang pertama kan baris kedua dikurangi dengan 2 baris pertama. Berarti yang ini, yang sini dulu ya. 2, 5, 3 dikalikan 2, 4, 6. Ini kita kurangi ya. Ini dapat 0, 1, negatif 3. Di sini kita tulis 0, 1, negatif 3. Ya. Selanjutnya, yang I juga, yang di bagian identitasnya ini juga kita lakukan OBE sesuai sama yang di A-nya. Berarti baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Berarti baris keduanya 0, 1, 0, 2, 0, 0. Ini kita kurangi. Ya.
dapat min 2, 1, dan 0. Sehingga di sini baris keduanya ini ya, min 2, 1, dan 0. Nah, selanjutnya ini yang baris ketiga. Baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Berarti baris ketiganya 108 dikurangi dengan 1, 2, 3. Ini kita kurangi dapat 0, min 2 sama 5. Di sini 0, min 2, dan 5. Yang di bagian I-nya, yang di bagian identitasnya juga sama ya. Berarti 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ini kita kurangi dapat berapa ini, negatif 1, 0, dan 1. Sehingga di sini dapat ditulis negatif 1, 0, dan 1. Dan seterusnya angkanya seperti itu. Yang A di OBE-kan dan yang I-nya juga di OBE-kan ya. Nah, nanti untuk yang ini ya. Ini juga sama, baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris pertama ya. Nanti hasilnya seperti ini ya, baris ketiganya. 0, 0, 1, negatif 1, negatif 5, 2, dan 1. Ini dihapus tuh ya. Pak, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Untuk yang inverse yang identitas yang pertama itu pasti 100010001 toh, Pak? Ya, Gitu. bentuknya harus identitas. Ini ya, yang ini ya maksudnya. Ya, itu pasti kayak gitu kan yang Iya, awalnya di sini. 100. Ya, awalnya seperti ini ya, bentuknya. Betul. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini kan identitas ya. Bentuknya seperti ini untuk yang ukuran 3x3. Nanti yang 4x4 berarti identitasnya disesuaikan dengan ukuran 4x4. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah sampai sini ya. Nah, ini baris ketiga ya. Kita kalikan dengan negatif 1. Ya, ini kalikan dengan negatif 1, hasilnya baris ketiga seperti ini. Ya. Yang mana ini ya, jadinya 001, 5, min 2, 1. Yang mana bentuk ini ada bentuk, kalau masih ingat ya, echelon baris. Ini ada bentuk echelon baris. Bukan echelon baris reduksi. Ya, ini masih bentuk echelon baris. Nah, selanjutnya OBE yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. OBE yang kelima ya. B1 dikurangi dengan 3B3 dan B2 ditambah dengan 3B3. Nanti dapat seperti ini. B1-nya berubah seperti ini ya. Dan B2-nya seperti ini. Nah, ya. Di sini ini kalau seperti kalau kita perhatikan ini kan belum identitas ya. Maka ini harus 0. Supaya 2-nya itu 0, maka baris pertama kita kurangi dengan 2 baris ke 2. Nanti dapat seperti ini. Nanti dapat baris pertamanya seperti ini. Dan diperhatikan ini kan sudah identitas ya. Ini sudah identitas, sudah I, maka ini nih yang di sebelahnya I adalah A inverse-nya. Sehingga dapat A inverse-nya seperti ini. Min 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, dan negatif 1. Ini adalah A inverse. Ya. Ini kalau inverse-nya menggunakan OBE. Ya. Yang mana menurut saya ini lebih itu ya, tidak memakan waktu yang cukup banyak ya daripada harus menggunakan adjoin. Tapi ini suka-suka aja sih untuk pakai metode yang mana. Kalau misalnya nyamannya pakai adjoin ya silahkan. Kalau misalnya nyamannya pakai OBE juga tidak apa-apa karena tidak menyalahkan aturan untuk mencari inverse. Selanjutnya ini ada contoh ya. Ini matriks A dan ini matriks I ya. Nah, di sini A-nya itu 1, 6, 4, 2, 4, negatif 1, negatif 1, 2, dan 5. Ini ada I-nya. Nah, yang pertama, ini kita buat identitas ya. Maka baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Dan baris ketiga kita tambahkan baris
ke 1. Ya, nanti baris keduanya dapat seperti ini ya. Ini baris kedua, yang I-nya juga dilakukan OBE, dan yang baris ketiga juga sama. Ya. Nah, selanjutnya, ini ya. Nah, baris ketiga kita tambahkan dengan baris kedua. Nanti dapat seperti ini. Ya. Nah, diperhatikan sampai sini. Ini kan 0, ini kan baris ketiga, yang ini kan isinya 0 semua ya. Kalau misalnya kita bentuk identitas kan tidak mungkin ya, karena kalau misalnya ingin membentuk identitas ini kan harus 1 ya. Tapi sementara yang kita punya ternyata 0, dan ini matriksnya di kolom ketiganya ini 0 semua ya. Kalau di kolom ketiganya 0 semua, ini bisa kita simpulkan ya. Ini tidak ada inverse. Matriks A yang kita punya ini inverse-nya tidak ada. Inverse tidak ada. Ya. Tidak ada. Nah, alasannya karena ini ya. Ini kan 0 semua ya. Ini 0 semua. Di baris ketiga 0 semua tidak bisa diubah ke dalam identitas. Atau kalau kita ingin cari determinannya juga bisa ya. Kalau misalnya kita cari determinan dari A, nah, nanti ternyata ini pasti hasilnya sama dengan 0. Ya. Dan itu bisa kita simpulkan juga itu tidak ada inverse. Atau di sini ya keterangannya. Karena ada baris-baris yang semua entry-nya 0, maka dapat disimpulkan matriks tersebut tidak punya inverse. Ya. Gitu. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya ini ada matriks yang tidak punya inverse. Kalau misalnya kita pakai OBE. Ya, pakai adjoint juga sama, nanti juga tidak ada inverse-nya. Kalau contohnya seperti ini. Oke, ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Yang ini, yang untuk matriks pakai mengubah menjadi identitas pakai OBE. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Kalau misalnya salah satu barisnya ada ditukar, ntar identitasnya juga ditukar ya, Pak? Maksudnya? Kalau misalnya, kan ini ada baris misalnya 164. Iya. Ditukar sama baris kedua, ntar ini yang identitas yang 100, 010 juga ditukar. Oh, kalau identitas sesuai dengan aturan identitas ya. Kalau ditukar berarti kan biasanya dikalikan sama negatif di depannya. Masih ingat nggak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Lanjut, ada lagi kayak mau ditanyakan? Ya, kalau bagaimana Pak tadi kalau yang inverse yang gimana? Ditukar tadi itu? Ya kan kalau ditukar kan ini kan ditukar ya, misalnya baris pertama kita tukar dengan baris kedua ya. 2, 4, min 1. Min 1, 1, 6, 4. Ini? Min 1, 2, dan 5. Ya, ini kalau ditukar, ya ini kita kasih tangan ya. Ini kita hapus. Ini baris pertama ditukar sama baris kedua. Nah, kalau ditukar, ini tidak mengubah nilai inverse-nya. Nah, ini tidak mengubah nilai inverse, tapi kalau ditukar ini mengubah nilai determinan. Mengubah nilai determinannya ya. Karena kalau misalnya pakai definisi yang kemarin ya minggu lalu kan kalau ditukar berarti kan determinan A gitu ya, determinan A bintangnya ini kan sama dengan min determinan A, kan mengubah nilai ya gitu karena dikalikan dengan negatif. Tapi kalau di inverse OBE-nya tidak mengubah nilai inverse apapun. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi terkait yang pertanyaannya yang tadi diganti, itu berarti nanti yang itu tuh juga diganti juga ya, Pak? Ditukar gitu. Iya, I-nya juga ditukar ya.
Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kalau A-nya ditukar baris, I-nya juga ditukar baris. Kalau A-nya dikalikan skala letak 0, maka I-nya juga dikalikan skala letak 0. Kalau A-nya dijumlahkan dengan kelipatan baris, I-nya juga sama dijumlahkan dengan kelipatan baris. Ini aturan untuk mencari inverse. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, tunggu dulu ya. Saya izin ke belakang dulu. Sambil itu saya... Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Untuk hasil akhir inversinya apa bisa berbentuk pecahan? Oh, bisa. Sangat mungkin bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bentuk akhirnya nggak hanya bilangan bulat ya, tapi bisa bentuk pecahan atau bentuk bilangan desimal. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ya. Nah, di dalam metode yang ini ya, metode mengubah matriks menjadi identitas menggunakan OB, ini ada namanya matriks elementer. Ya. Nah, matriks elementer ini apa? Matriks elementer adalah matriks hasil dari matriks identitas yang dikenai OBE. Jika A ada matriks yang ukurannya M kali N, maka hasil kali AE adalah matriks yang sama dengan A yang dikenai OBE. Ya, ini ada definisi matriks elementer. Sebagai contoh, ini ya, kita punya matriks A. Ini matriks A-nya ukurannya 3 kali 4. Nah, selanjutnya kita punya matriks E ya. E ini ada matriks identitas yang mana baris ketiga kita tambahkan dengan 3 baris pertama. Sebagai contoh, ini sebagai ilustrasi ya, kita punya I ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini katanya pakai ini LB-nya. Nanti diperoleh bawah baris ketiga ditambahkan dengan 3 baris pertama. 1, 0, 0, 0, 1, 0,
3, 0, 1. Nah, ini adalah matriks E yang kita punya. Ya. Nah, untuk matriks E ini hanya untuk definisi dari satu operasi OBE-nya. Ya. Kalau misalnya ini kan B3 ditambah 3B1, nanti kita dapat matriksnya seperti ini. Kalau misalnya ditukar juga sama, misalnya B2 kita tukar dengan B1, nanti dapat matriks E-nya 0, 1, 0, 1, 0, 0. Bapak ini 0, 0, 1. Ya, ini matriks E-nya. Matriks E ini hanya untuk mendefinisikan satu operasi saja. Ya, tidak bisa lebih dari satu operasi. Misalnya ini sama ini gitu ya. Pertama ini, kedua ini, itu tidak bisa. Maksudnya kan udah dapat yang ini ya. Terus kita lakukan pertukaran pakai matriks yang ini tidak bisa. Ya, ini harus hanya untuk satu definisi saja, satu operasi saja, tidak bisa lebih dari 2. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu ya, karena nggak mau. Ya, selanjutnya kita punya E sama kita punya A. Nanti kita kalikan EA-nya seperti ini hasilnya. Ya, ini adalah hasil EA-nya. Yang mana hasil EA ini sama aja. Ini matriks A yang kita punya, kita OB-kan seperti ini. 3 tambah baris ketiga ditambahkan dengan 3 baris pertama. Nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya sama saja seperti itu. Ya. Matriks elementer ini hanya untuk pengganti OBE-nya saja. Ya, tapi matriks elementer ini berdasarkan OBE yang kita pakai. Gitu. Hasilnya akan sama kan. Nah. Selanjutnya, di dalam matriks elementer ini, ya tadi kan dari I kita ubah ke E, ini bisa kita ubah lagi ke I. Nah, dengan cara yang pertama, kalau baris ke I kita kalikan dengan skala tak 0, ya. Bilangan misalnya sini baris ketiga kita kalikan 2, ya. Nah, nanti hasilnya dapat E. Nah, kebalikannya juga bisa. Jadi E ke I berarti baris ketiganya kita kalikan dengan setengah. Ini kebalikannya. Ya, misalnya I ke E berarti dikali 2. Berarti kalau E ke I dikalikan dengan setengah. Begitu juga bisa contohnya seperti ini ya. Nah, kalau di sini seperempat, ya. Dari I ke B dikalikan seperempat, baris ketiga, maka baris keduanya. Selanjutnya dari E ke I, ini bisa kita ganti seperti ini, 4. Nah, jadinya 4. Ini untuk ini ya perkalian dengan skala tak 0. Poin yang kedua, ini menukar baris ke I dan ke J. Ya. Misalkan ini ya, ini baris kedua, kita tukar dengan baris pertama, nanti dapat E, ya. Nah, terus selanjutnya dari E kita tukar ke I gitu ya. Dari E kita tukar ke I juga sama, baris kedua atau baris pertama kita tukar dengan baris pertama. Ini adalah untuk yang ditukar barisnya. Untuk yang poin 3, baris ke J dijumlahkan dengan kelipatan baris ke I. Dari I ke E, misalnya baris B2 tambah dengan 3B1. Ya, nanti dapat E-nya. Saya tunggu. Jangan deh. Ini I ke E. Nah, nanti dari E ke I. Ini juga sebaliknya, berarti baris kedua kita kurangi dengan 3 baris pertama. Nanti dapat kembali lagi ke identitas, ya. Atau ini bisa kita pakai negatif juga bisa. Baris kedua kita kurangi dengan 3 baris pertama, yang ini juga berarti baris kedua ditambahkan dengan 3 baris pertama. Ini untuk yang dijumlahkan dengan kelipatan baris yang lain. Sebagai contoh,
ini ya, kita punya 3 contoh. Yang contoh pertama ini, baris kedua kita kalikan 7. Ya, nanti dapat matriks E-nya. Nah, dari matriks E ke I lagi, ini berarti harus dikalikan dengan 1/7 pada baris kedua. Ya. Selanjutnya, yang contoh kedua, dari I, ya dari I ke E, ternyata baris pertama ditukar dengan baris kedua. Ya. Nah, sementara dari E ke I, berarti juga sama ya. Baris pertama ditukar dengan baris kedua. Nah, ini untuk yang pertukaran baris. Dan yang poin ketiga, yang ini E, I. Nah, dari I ke E ternyata baris pertama ditambah dengan 5 baris kedua. Nah, selanjutnya dari E ke I, ya berarti baris pertama ternyata dikurangi dengan 5 baris kedua. Nah, sehingga itu ya, ini untuk yang definisi aturan dalam matriks elementer. Nah, biasanya dari E ke I itu ya, kebalikannya gitu. Ini kan 1/4 dikalikan 4. Nah, biasanya dari I ke I biasanya ini adalah inverse dari E-nya gitu. Ya, biasanya ini inverse. Ini inverse dari E, operasi inverse dari E. Nah, sebagai contoh ya gini ya. Teorema dulu ya. Setiap matriks elementer adalah matriks invertible. Ini sudah pasti ya. Maka matriks invertible-nya juga merupakan matriks elementer. Sebagai contoh ya. Yang pertama kita punya I ya ke E. Nah, yang mana baris ketiga kita tambahkan dengan 3 baris pertama. Ya, nanti dapat baris ketiganya seperti ini. Nah, dan juga inverse-nya. Kalau kita ingin mencari inverse dari E, berarti kebalikan dari sini. Kebalikan operasi ini ya. Inverse-nya dapat karena ini jumlahkan, maka di sini kita pakai pengurangan. Baris ketiga dikurangi dengan 3 baris pertama. Hasilnya dapat baris ketiga seperti ini. Saya tunggu dulu. Ya, nanti jika kita kalikan ya, E dikali E0, nanti dapat identitas. Sementara E0 dikali E, ini juga dapat identitas. Dari sini bisa kita simpulkan E0, ya, ini adalah inverse dari E, atau sebaliknya E ini adalah inverse dari E0. Karena hasil kalinya masing-masing E dikali E0 atau E0 dikali E sama dengan identitas. Ya, ini. Oke, tunggu selanjutnya. Ada teorema ya. Jika kelewatan. Jika A ada matriks invertible, maka ini ya En-1 sampai E2 dikalikan E1 dikalikan A ini akan sama dengan identitas. Atau A inverse sama dengan perkalian matriks En dikalikan En-1 dikalikan bla 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 dikalikan E2 dikalikan E1 dikalikan identitas. Ini dapat A inverse-nya. Ya, ini ada perkalian dari matriks elementer untuk mendapatkan A inverse. Sebagai contoh, ini ya kita punya contoh ini ya. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita pakai OB-nya yang ini. Tunggu. Nah, kita pakai OB ini. Nah, contohnya masih sama ya. Kita cari inverse ini, tapi kita pakai OB yang sebelah sini ya. Yang pertama, ini kan OB yang pertama ya. Terus ini OB yang kedua, ketiga, keempat,
ke-5, ke-6, dan ke-7. Ada 7 OBE ya. Di sini ada 7 OBE. Yang pertama kan baris kedua dikurangi 2 baris pertama. Ya, ini dapat B2. Nah, ini untuk matriks elementer pertama. Ya. Selanjutnya baris ketiga, ya, kita kurangi dengan baris pertama, nanti dapat baris ketiga. Ini dapat matriks elementer ke-2, selanjutnya sampai yang ke-7 ya. B1 dikurangi 2B2, ini dapat hasilnya B1, ini untuk matriks elementer ke-7. Nah, di sini OBE-nya sesuai dengan urutannya, tidak boleh acak ya. Tapi kalau misalnya yang pertama yang ini, B2 dikurangi 2B1, berarti E1-nya juga sama. B2 dikurangi 2B1. Tidak boleh ngacak dari aturan yang kita pakai. Tidak boleh diacak ya, intinya gitu. Ya, misalnya dari sini ya, dari bawah, dari sini ke sini gitu ya. Dari sini OBE-nya 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, diacak itu tidak boleh. Harus sesuai urutan dengan yang ini. Ya, tidak boleh acak. Ingat ya, B-nya apa? OBE-nya ada 7 ya, berarti nah, berarti kita di sini pakai 7 kali OBE. Ini kita pakai nah, ini ya. Kelewatan. Nah, ini yang OBE pertama B2 dikurangi 2B1. Nanti dapat matriks E-nya ini. Ya. Yang sebelah sini identitas ya. Dari identitas kita akan OBE-kan, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk E1. Selanjutnya OBE kedua, B3 dikurangi B1. Nah, ini untuk dapat E2-nya. Untuk yang OBE ketiga juga sama, B3 kita tambahkan dengan 2B2. Nanti ini untuk matriks elementer ke-3 ya. Selanjutnya untuk yang B4 sama untuk yang E4 ya. Maaf. E4 sini B3 dikalikan negatif 1 nanti dapat seperti ini E4-nya. Selanjutnya untuk yang OBE ke-5 ini baris pertama dikurangi 3 baris ketiga. Dan ini dapat OBE ke-5. Ini dapat matriks elementer ke-5. Selanjutnya untuk OBE ke-6, B2 ditambahkan 3B3. Ini dapat matriks elementer ke-8. Elementer ke-6 ya. Selanjutnya ini tunggu, yang terakhir yang ke-7 ya. OBE yang ke-7 adalah baris pertama dikurangi dengan 2 baris kedua. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk matriks elementer ke-7. Sehingga kita punya matriks elementernya ada 7 ya. Selanjutnya, jika kita ingin mencari A inverse, berarti kan ini hasilnya sama dengan E7 dikalikan E6 dikalikan E5 dikalikan E4 dikalikan E3 dikalikan E2 dikalikan E1 dikalikan identitas. Seperti itu. Nanti dapat A inverse seperti ini. Sesuai sama yang tadi yang kita pakai reduksi baris. Nah, untuk metode yang pakai ini ya, matriks elementer, sini kita harus tahu OBE yang kita pakai dulu ya. Karena kalau misalnya kita lihat sekilas, ini sama aja kita mengerjakan yang menggunakan pakai OBE ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang ini, yang pakai metode elementer atau pakai metode yang lain juga boleh, yang pakai adjoint atau yang pakai reduksi pakai tadi menjadi matriks identitas. Adakah yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Yang E0 itu tadi apa ya, Pak? Saya agak bingung di bagian Itu situ. cuma notasi saja. Ya, itu sama kerja kayak S1 gitu, atau notasinya hanya notasi saja itu. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Ya, itu E0 yang ini ya.
hanya notasi saja. Ya. Mana sih? Ya, ini hanya notasi saja. Hanya notasi, mau pakai A juga boleh, pakai B juga boleh, ya. Hanya notasi. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Oh ya, silakan. itu kan tadi pakai matriks elementer itu kan berarti pakai ODE yang udah ada di adjoin, pakai reduksi sebelumnya. Nyari inverse pakai reduksi. Ya. Itu ODE-nya memang berarti harus nyari pakai inverse reduksi lah, Pak. Ya, untuk yang elementer kita harus tahu OB-nya, operasi ininya terlebih dahulu ya. Kita harus tahu operasi yang ini terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau nggak sesuai, kalau misalnya kita ngacak gitu ya, bebas milihnya, itu belum tentu nanti hasilnya identitas. Belum tentu hasilnya inverse ya. Ini sesuai sama OB yang kita punya. Makanya kalau misalnya matriks elementer itu digunakan kalau kita sudah tahu OBE yang kita pakai. Gitu. Gimana? Lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Yang lain gimana? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya ada soal perintahnya itu pakai apa, nyari inverse pakai elementer, berarti OBE-nya diketahui di soal Pak ya? Ya, biasanya OB-nya dikasih tahu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oh, masih lama waktunya. Ini ya, ini apa? Tentukan inverse dari matriks berikut. Ini nanti di-upload ya di Google Classroom sebagai syarat hadir. Nah, terus minggu depan materi kita tentang persamaan sistem persamaan linear yang non homogen. Ini materi minggu depan. Selanjutnya, ini ada beberapa soal sebagai latihan mandiri saja, tidak usah dikumpulkan. Ya. Oke. Karena waktunya masih banyak, masih ada 1 jam lebih, kita bahas beberapa soal saja ya untuk mencari inverse-nya. Ini kelihatan kan? Masih hitam. Oh, masih hitam. Sudah. Oh, sudah. Okay. Sudah. Kaget. Oke, ini kita ada ini soal ya, kita hanya beberapa saja. Semoga waktunya cukup ya. Kita pakai yang nomor 16 ya. Kita pakai nomor 16 ini. Ya, nomor 16. 1. Ini kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Tunggu. Oh, di saya nggak kelihatan. Kita pakai yang 16 ya. 1, 0, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 7. Terus di sampingnya kita tulis itu kita 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ya. Langkah pertama ya. Baris keempat kita kurangi dengan baris ke-3
Nanti dapat baris keempatnya. Oh, ini ditulis satu-satu lagi. 3, 0, 0, 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 7. Berarti yang ini dapat 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, 1. Permisi, Pak. Ya, gimana? Itu yang 3 bawahnya 0 atau min 1 ya, Pak, harusnya? Yang ini. Yang kiri, sebelah kirinya. Sebelah Yang kiri. 0007. Ini kan 1, 3, 5. Betul kan? Ada salah? Oh iya, betul, Pak. Saya Oh, kira ya. tadi dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Selanjutnya, baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. Nanti dapat 1, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 7. Tengok sudah. Yang di sebelahnya yang I-nya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, min 1, 1. Selanjutnya, ya, baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Ya. 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 7. Ini jadi 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, min 1, 1, 0, 0, 0, min 1, 1. Oke, selanjutnya ini bentuknya masih belum identitas, maka kita masih pakai OBE. Ya. Berarti yang terakhir, baris kedua kita kalikan sepertiga. Baris ketiga kita kalikan 1/5. Baris keempat kita kalikan 1/7. Nanti hasilnya seperti ini. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Di sebelahnya 1, 0, 0, 0, min 1/3, 1/3, 0, 0, 0, min 1/5, 1/5, 0, dan 0, 0, min 1/7, dan 1/7. Ya, ini diperhatikan ya, ini sudah identitas. Karena ini sudah identitas, maka ini adalah A inverse. Nah, ini ada A inverse-nya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Yang ini, contoh yang ini. Pak, Ya, gimana? kalau misal operasi-operasi yang bisa jadi satu, itu bisa disatuin aja nggak, Pak? Oh, boleh saja. Yang mana? Yang di atasnya? Iya, misal tadi kan ada yang bisa satu kali operasi itu bisa dua kali, bisa dua gitu, Pak. Itu boleh, Pak? Boleh saja ya, tapi kalau di sini saya biar agak bingung, saya satu-satu aja gitu. Ya, hanya penjelasan Siap. biar nggak bingung. Nanti boleh saja Makasih, ya. Pak. Ya, sama-sama. Kayak misalnya gini ya, kayak 3 ini langsung 3 gini ya. Ini boleh saja gitu. Ya nggak bingung, satu-satu aja, lebih satu-satu aja. Oke, ada mau tanyakan Pepe lagi? Terima kasih. Ini kalau tidak ada kita bahas satu soal lagi ya. Nah, di sini coba kita pakai yang mana ya? Yang mudah saja. Kita pakai yang 13 saja ya. Kita pakai nomor 13. 13 itu 1, 0, 1, 0, 1, 1, dan 1, 1, 0. Di sebelahnya kita tulis identitasnya 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, yang pertama, baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Ini dapat 0, 1, min 1. Sini 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, dan 0. Ya. Selanjutnya, tunggu. Penyapsu. Selanjutnya, nah ini ya baris ke-3 kita kurangi dengan baris ke-2. Ya, nanti dapat 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, negatif 2. Yang ini dapat 1, 0, 0. Tunggu, ada yang ketinggalan. Nah, ini 1. 0, 1, 0, min 1, min 1, 1. Selanjutnya, baris ketiga kita kalikan negatif 1/2. 1, 0, 0 sih. Ini 1 ya. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Di sebelahnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, setengah, setengah, dan negatif setengah. Selanjutnya, ya ini bisa kita lanjut ya, berarti ini bisa sekaligus baris pertama dikurangi baris ketiga
baris kedua dikurangi dengan baris ketiga. Bisa kita sekaligus. Ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1 dikurangi setengah, setengah, ya, 0, 0, ini negatif setengah, setengah, ini setengah, yang bawahnya tetap ya, setengah, setengah, dan negatif setengah. Ya, ini sudah identitas, maka yang ini adalah A inverse. Oke, itu adalah hasilnya ya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari soal yang mana tadi? Ini ya soalnya. 101, 110, kita OBK, nanti hasil inverse-nya seperti ini. Setengah, 0, negatif setengah, ya, setengah, 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 dan negatif setengah. Ini adalah jawabannya. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau seumpama yang matriks identitasnya itu ada 0 semua di barisnya itu, berarti matriks itu juga tidak mempunyai inverse kan, Pak? Ya, betul. Gimana? Baik, Pak. Terima Ya, kasih. sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan yang lain? Yang lain gimana? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dikerjakan ya. Jangan lupa tadi soal yang dikumpulkan di Google Classroom. Ini di kelas ya. Nah, ini ya dikerjakan. Saya tunggu. Ini ya dikerjakan. Kok gini sih? Dikerjakan ya, terus dikumpulkan di Google Class. Kenapa ini laptop? Ya, ini dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bagi yang sudah bisa langsung izin ya meninggalkan ini ya Zoom-nya. Bagi yang belum nanti ditungguin. Bagi yang bingung mungkin bisa nanya.
Metodenya bebas, mau pakai adjoint boleh, mau pakai reduksi menjadi matriks identitas juga boleh. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Kalau pakai matriks identitas, apakah boleh menukar posisi, Pak? Misalnya baris kedua tukar ke baris ketiga gitu. Oh ya, boleh, silakan. Sesuai dengan aturan OBE saja ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mau ditukar, mau dikalikan dengan sekalar, atau mau dijumlahkan dengan kelipatan baris boleh. Sesuai dengan aturan OBE. Yo.